Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang thumbnail YouTube. Jadi pada tutorial kali ini kita akan memulai untuk membuat thumbnail dari Photoshop untuk kita buat pada konten YouTube kita. Nah, apa yang disebut sebagai thumbnail? Jadi di sini kita melihat ini ada beberapa gambar-gambar di sini. Contoh ini ada dengan background warna hijau, warna biru, warna kuning, kemudian dengan background warna-warna yang kita atur seperti warna grey atau abu-abu dan sejenisnya. Nah, intinya pada thumbnail ini dia akan mewakili dari isi video yang kita buat. Jadi thumbnail ini akan membuat pengunjung pada YouTube kita akan semakin tertarik dan akan mengetahui secara jelas apa isi dari thumbnail kita. Jadi akan mengetahui secara jelas apa isi dari video kita. Nah, pada thumbnail yang akan kita buat nanti ada beberapa langkah-langkah. Jadi jadinya nanti akan seperti yang tampak pada monitor ini. Nah, langkah pertama kita akan mendesain thumbnail dari Photoshop. Caranya kita buka pada halaman Photoshop seperti ini. Nah, kemudian kita akan memulai dari membuka halaman baru dengan cara file, kemudian kita pilih new. Nah, kemudian pada halaman baru ini kita atur width atau lebarnya sebesar 1280 pixel, kemudian tingginya 720 pixel. Kemudian untuk resolusinya kita buat 72 pixel per inci. Nah, kemudian untuk color mode kita buat RGB. Kemudian untuk background konten kita pilih transparan. Ini ada 3 pilihan, ada white, ada background color, ada transparan. Kita pilih transparan. Nah, jadi ini untuk ukuran 1280 dan 720 untuk lebar dan tingginya ini sudah sesuai dengan ukuran pada screen atau monitor ataupun space yang disediakan oleh YouTube. Nah, kita buat seperti ini. Nah, setelah kita membuat, kita oke di sini. Nah, ini tampilan dari layar kosongnya. Nah, sekarang kita akan membuka background yang akan kita pilih. Jadi kita akan mencari backgroundnya terlebih dahulu. Kita open background, kita siapkan. Background ada beberapa macam. Kita coba untuk memberikan warna kuning. Nah, kita pilih warna kuning. Kita pilih warna yang segar. Kita pilih warna yang hidup, yang segar, sehingga akan membuat thumbnail kita kelihatan lebih hidup. Nah, kita pilih warna yang ini. Kita open. Kemudian kita drag pakai move tool. Kita drag dari gambar ini ke gambar yang kita siapkan. Nah, seperti ini. Nah, karena gambarnya ini kecil, ini kita perbesar. Caranya kita bisa menggunakan Ctrl T. Seperti ini. Kemudian kita tarik saja gambarnya. Karena ini kita sebagai background, maka tidak terlalu memperhatikan sensitivitasnya atau terkait dengan DPI-nya. Nanti ini kalau sudah tertutup dengan teks dan gambar, maka dia akan kelihatan segar. Nah, setelah kita menyiapkan background, langkah berikutnya kita akan membuat teks. Kita siapkan teks. Caranya kita pilih pada toolbox di sini, teks.
kita letakkan pada background. Nah, di sini kemudian kita ketikkan redaksionalnya, umpamanya kita akan berikan kata membuat. Sekarang kita pilih warnanya, Ctrl A, kita pilih warna di sini, kita buat warna merah. Kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita akan mengubah besar kecilnya, kita memilih Ctrl T. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan berikan outline di sini. Kita pilih layer style, kita pilih stroke, kita pilih warna colornya, kita pilih warna outline-nya. Nah, kita pilih warna putih biar kelihatan. Nah, kita atur di sini berapa kira-kira ukuran atau size dari outline tersebut. Kita beri 6, nah, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat teks kedua. Teks kedua ini bisa kita tempatkan pada kotak, yang nanti kotak itu akan kita berikan warna yang membuat teksnya lebih kelihatan cerah. Nah, contoh di sini kita akan memilih kotak seperti ini. Kita pilih kotak seperti ini. Untuk warnanya bisa kita atur. Kita akan pilih warna umpamanya yang kontras dengan backgroundnya. Kita pilih warna biru umpamanya. Nah, seperti ini. Yang kontras dengan backgroundnya. Kita berikan warna-warna yang segar. Kita edit lagi. Kita perbesar karena ini sebagai icon dari thumbnailnya. Biar tidak terlalu sederhana, kita coba kita buat dengan miring seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat teksnya. Kita pilih lagi pada toolbox-nya, kita pilih teks. Kita buat teks di sini, thumbnail. Untuk model hurufnya bisa kita ubah, bisa kita sementara kita buat seperti ini juga bisa. Seperti ini. Kemudian kita perbesar dengan cara yang sama, Ctrl T. Kemudian kita akan pilih warnanya, warna-warna yang kira-kira akan kontras dengan backgroundnya. Jadi kalau yang membuat ini sudah warna merah, berarti teorinya pada teks berikutnya kita buat warna selain merah. Nah, kita pilih warna yang kira-kira kontras dengan warna yang sebelumnya. Umpamanya kita pilih warna hijau. Nah, seperti ini. Oke, kita atur, kita masukkan di sini. Kita sesuaikan dengan tempatnya yang disediakan ini.
Kalau sudah, sekarang kita berikan outline atau warnanya, warna luar, dengan cara kita memilih pada menu layer, kemudian kita pilih layer style, kita pilih stroke di sini. Kita pilih warnanya biar tampak kontras, kita pilih warna putih. Kita atur di sini. Kita bisa mengaturnya dengan cara mendrag size-nya ini, seperti ini, atau kita juga bisa dengan cara mengubah di sini berapa ukurannya. Nah, seperti ini. Kalau dirasa ini kurang kontras, kita juga bisa menggantikan nanti untuk warnanya. Contoh umpamanya di sini untuk warna thumbnailnya kita ganti dengan warna kuning. Oke, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita juga akan membuat untuk warna berikutnya atau teks berikutnya. Kita dengan cara yang sama kita buat kotak seperti ini. Untuk backgroundnya kita coba untuk membuat warna merah. Kemudian kita atur untuk besarannya, kita perbesar seperti ini. Kemudian kita buat biar serasi dengan teks thumbnail, kita buat miring seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengatur untuk kita berikan teksnya. Kita enter untuk mengakhiri. Nah, sekarang kita tuliskan teksnya seperti pada contoh sebelumnya. Nah, kita berikan di sini YouTube. Kita buat warnanya berbeda. Kita buat warna putih maunya. Kita atur besarnya. Kita sesuaikan kemiringannya di sini. Untuk mengakhiri kita bisa menggunakan tombol enter. Membuat thumbnail YouTube menggunakan Photoshop. Nah, sekarang kita akan membuat teks menggunakan, kita tulis sembarang di sini, menggunakan. Nah, ini sekarang kita buat warnanya umpamanya warna gelap. Nah, seperti ini menggunakan. Kemudian biar nanti dia akan terbaca dengan jelas, dengan cara yang sama kita berikan outline, karena outline ini kunci dari sebuah desain untuk memberikan hasil desain kita menjadi semakin jelas, sehingga lebih enak untuk dibaca. Kita berikan di sini ukurannya 6. Nah, sekarang kita akan ubah fontnya biar tidak monoton, tidak sama dengan yang di atasnya.
Kemudian kita di sini di bawahnya kita berikan tambahan lagi menggunakan Photoshop. Nah, sekarang kita akan lengkapi dengan foto kita. Jadi kalau biar akan menjadikan lebih hidup, nah kita akan coba untuk memberikan gambar ini kita lengkapi dengan foto. Kita ambil, kita kopikan pada bagian tertentu dari foto kita. Sambil menekan tombol shift, kita akan memilih pada objek foto kita. Kalau kita menekan tombol shift, maka pada pemilihan ini akan benar-benar berbentuk bulat. Setelah kita pilih seperti ini, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita bawa pada gambar desain yang kita buat sebelumnya. Nah, sudah di sini. Nah, sekarang kita edit, Ctrl T, kemudian kita geser pada ujungnya di sini. Kita sesuaikan. Tadi kita menggunakan kontrol sehingga benar-benar bulat, sehingga akan memudahkan kita untuk mengatur ketika memperkecil atau memperbesar objek. Kita letakkan di sini. Ini adalah cara untuk membuat thumbnail. Nah, sekarang kita pada terakhir kita akan mengubah beberapa dari teks yang ada ini, kita rapikan. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, maka kita tinggal merapikan saja. Pertama, di sini kita akan mengganti teks membuat ini yang awalnya merah menjadi warna biru. Nah, cara menggantinya, kita letakkan kursor pada teks di sini, kemudian kita aktifkan layarnya, kita klik kanan, nah kita pilih membuat, kemudian kita memilih teks di sini, kita klik, kita pilih teks, kita pilih di sini membuat, nah, kita blok, Ctrl A. Ini kita buat menjadi warna biru. Nah, sekarang kita akan mengedit untuk teks Photoshop ini. Caranya kita klik kanan, Photoshop. Nah, kita kasih blending. Blending option di sini. Nah, kita pilih bevel and emboss. Nah, seperti ini. Kita pilih OK. Baik, kalau sudah, sekarang kita simpan. Yang pertama kita simpan dalam bentuk PSD Photoshop, karena nanti kalau kita akan mengedit, tinggal mengubah dalam bentuk Photoshop. Kita pilih Save As, kemudian di sini kita tetap pilih PSD. Nah, sekarang kita berikan nama file. Thumbnail YouTube. Kita tentukan untuk lokasi penyimpanannya. Kita save. Kemudian yang kedua, kita simpan dalam bentuk JPG, dalam bentuk JPEG. Lokasinya kita tentukan pada folder yang sama. Kemudian di sini kita berikan nama thumbnail YouTube. Kemudian di sini kita pilih JPEG.
karena nanti yang tipe JPEG ini yang kita upload pada tipe JPEG ini yang nantinya akan kita upload pada YouTube kita. Kemudian kita close untuk melihat hasilnya. Kita close semuanya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melihat hasilnya. Kita pilih open. Nah, ini hasilnya, thumbnail YouTube menggunakan Photoshop. Ini langkah-langkah untuk menyiapkan atau membuat thumbnail YouTube biar YouTube kita menjadi lebih segar, lebih bagus, dan lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah ini nanti kita akan mengupload dari untuk mengubah dari thumbnail default bawaan dari YouTube, kita ganti pada thumbnail yang kita buat seperti ini. Berikutnya, setelah kita membuat thumbnail dari YouTube, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan thumbnail tersebut pada video yang kita upload. Langkah-langkahnya, kita akan mengupload sebuah video terlebih dahulu. Kita select file, kita pilih salah satu video, kita berikan title, kemudian kita tuliskan deskripsinya. Masih proses di sini. Ini adalah thumbnail default bawaan dari YouTube apabila kita setelah mengupload sebuah video. Jadi YouTube secara otomatis akan memilihkan gambar yang dianggap paling baik. Nah, sekarang setelah kita membuat thumbnail sendiri, kita akan mengupload thumbnail yang kita buat sebelumnya. Kita pilih di sini. Nah, kita pilih thumbnail yang tadi telah kita buat. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi ini adalah thumbnail yang kita buat, sehingga setelah seperti ini kita bisa lakukan proses berikutnya. Sehingga setelah membuat thumbnail seperti tadi, maka akan tampillah thumbnail seperti ini yang akan membuat video kita menjadi semakin menarik. Demikian tadi tutorial terkait dengan cara membuat thumbnail dan mengupload video serta melengkapi dengan thumbnail buatan sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.